Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam video kali ini kita akan membuat sebuah atau mengeksplor aplikasi kecerdasan buatan untuk membuat gambar digital, yaitu crayon.com. Kali ini kita akan mencoba mengeksplor lebih dalam atau lebih lanjut mengenai crayon ini, salah satu fitur yang mungkin dapat kita manfaatkan atau kita gunakan. Jadi nanti bisa kita coba masuk di laman crayon, di alamatnya crayon.com. Ini sudah ada versi yang ketiga. Di crayon ini fitur-fiturnya sebetulnya cukup simpel, dan kita bisa menggunakan bagi pemula itu mungkin cukup mudah dipakai ya. Tinggal kita secara umum masukkan keywordnya di sini. Kita bisa menuliskan keyword yang gambar yang ingin kita buat, misalnya gambar apel ya. Tinggal kita tuliskan aja di sini apel segar gitu. Contohnya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi sebaiknya sebenarnya kalau kita mau lebih bagus hasilnya pakainya bahasa Inggris, sehingga aplikasi ini bisa menafsirkan kata-kata kunci yang kita masukkan dengan lebih presisi. Karena kalau bahasa Indonesia nanti dia akan mungkin ada beberapa yang dia keliru menafsirkan begitu ya. Sementara kita pakai ini dulu ya, yang umum ya, apel segar gitu, sehingga nanti hasilnya mungkin juga umum. Kalau kita lihat di sini pilihan stylenya ada art, drawing, foto, atau tanpa style atau aslinya. Kalau kita pakai tanpa style apel segar, kita akan coba klik, kita tunggu prosesnya. Ini waktu loadingnya ini ya. Ada waktu loading yang bisa kita lihat di sini. Kira-kira nanti sampai 50 ini. Kemudian ini ya, kalau versi gratisannya kan cukup lama nunggu ya. Meskipun nggak lama sekali sih, sampai 50 detik itu. Kalau mau yang lebih cepat bisa menggunakan versi berbayar ya. Di versi berbayarnya mulai dari $5 ini. Kemudian nanti login atau daftar, nanti bisa menggunakan versi berbayarnya. Kemudian kalau kita menggunakan versi berbayar ini, kita login. Kalau kita login ya, meskipun gratis juga bisa kita melihat atau menampilkan hasil-hasil yang kita buat, itu bisa kita simpan di situ. Ini contoh hasil apel segar yang tadi kita masukkan keywordnya. Kita lihat di sini untuk apel segar ini ada pilihan atau hasil yang 9 hasil di sini. Ada 9 yang kita bisa pilih. Kalau mau download, tinggal dipilih salah satu. Nanti ada tombol download. Kalau mau kualitas yang lebih tinggi, kita pilih salah satu, misalnya ini. Nanti di upscale. Kemudian ini yang tadi style yang non atau tanpa style, kita pilih yang style art, klik drawing lagi, kita tunggu kembali. Ini waktunya. Kemudian nanti ya mungkin hasilnya akan punya karakteristik yang macam-macam antara 4 ini. Kalau mau lebih spesifik, kita bisa menggunakan kata kunci yang
juga lebih spesifik ya. Misalnya nanti backgroundnya gelap misalnya, atau backgroundnya terang atau putih ya misalnya, itu harus kita spesifikasikan di sini. Kemudian drawing itu misalnya, nah hasilnya nanti akan seperti gambar lukisan dan sebagainya, itu dia akan muncul bentuknya seperti itu. Nah ini kalau yang bentuknya art, pilihannya lebih beragam ya. Ini kalau yang tadi lebih banyak kayak foto, ini art, ini ada hasil yang punya variasi yang lebih banyak ya, ada semacam mirip lukisan dan sebagainya. Kemudian drawing itu mungkin lebih spesifik lagi, ini gambar seperti gambar tangan itu. Satu lagi untuk keyword, karena kata kunci ini penting dalam AI itu ya. Bagaimana apa yang ingin kita buat itu tergantung dengan kata kunci atau istilahnya prompt yang tepat. Kalau cuman promptnya singkat, mungkin hasilnya juga terlalu general, terlalu umum gitu, kurang spesifik. Kita kalau menggunakan misalnya ini prompter yang bisa kita pilih atau kita tuliskan di sini gambar apel segar misalnya, kita tuliskan di sini, pilih artistik, ini akan mengenerate kata kunci prompt atau prompt dalam satu kalimat yang lebih detail. Tapi ini nanti hasilnya random ya, kadang-kadang kita akan menemukan yang berbeda-beda ya. Sementara ini pakai ini ya. Sekali lagi ini kalau pakainya bahasa Indonesia mungkin akan kurang spesifik ya. Ini tetap ada hasilnya, tapi mungkin ini ada green apel segar itu kan dia kurang begitu paham ya. Tapi kalau pakai fresh apple, nah kita akan submit hasilnya, nanti akan muncul, nah ini ya keywordnya, ini panjang, satu kalimat yang panjang, kita bisa copy, nanti kita masukkan ke crayon. Nah ini kalau kita lihat apel segar dengan bentuk yang stylenya drawing, ternyata ada muncul gambar orang juga. Kalau mau menghilangkan gambar atau tidak menampilkan atau mengincludekan gambar orang, ini kasih di sini negative wordnya, misalnya people ya, sehingga nanti gambar orang tidak people tidak muncul. Oke, ini gambar style yang drawing. Sekarang kita masukkan keyword yang tadi, yang panjang, lebih panjang ini. Oke, klik draw lagi. Ini tentu akan menghasilkan gambar yang lebih spesifik. Kita tunggu hasilnya. Ini sekali lagi ya, ini kalau kita submit lagi, meskipun ininya sama, keyword awalnya sama, dia akan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda lagi. Misalnya kalau ini tidak sesuai harapan, kita ulang lagi aja di sini untuk mendapatkan keyword yang lain atau prompt yang lain. Termasuk pilihan ini, fotografi, kartun, artistik. Keywordnya bisa kita masukkan ke sini. Kalau belum cocok, kita buat lagi keyword atau promptnya, kita generate ulang di sini. Oke ya, ini hasilnya seperti ini, relatif lebih spesifik ya, karena tadi dia membuatkan keyword yang ada red apple sit on rustic wooden table. Jadi
ini apel yang ada di atas meja kayu. Bentuknya tadi drawing, kita coba yang bentuk atau style art. Kita tunggu sampai dia muncul. Kira-kira ini sampai 50-an ya. Kalau mau cepet bisa join yang versi berbayarnya. Nah, ini akan keyboard ini kadang-kadang kita nggak usah terlalu detail memperhatikan ya. Hasil dari sini langsung kita copy aja ke krayon, sehingga nanti kita baru cermati hasil akhirnya seperti apa. Baik, ini hasilnya. Kita lihat ini sudah hasilnya jauh lebih spesifik ya, dengan kata kunci prompt yang memang sudah kita ambil tadi, yang kita dibuatkan di sini. Tinggal kita kopikan, nanti hasilnya kita lihat ya. Ini semuanya ada apel di atas wooden table di meja kayu, tapi stylenya mungkin kelihatan detailnya cukup berbeda-beda. Oke, baik, itu yang penggunaan krayon secara lebih spesifik. Sekali lagi, di krayon ada beberapa style yang kita pilih, kemudian kata kunci yang bisa kita masukkan. Lebih baiknya menggunakan bahasa Inggris dengan kalimat yang lebih detail, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih rinci. Baik, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.